ini sakit hati karena ditegur seorang pria berencana membunuh kiai pondok pesantren tempatnya menimba ilmu. Tersangka kemudian beralibi mendapat bisikan gaib, namun hasil pemeriksaan kejiwaan tersangka melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar. Suasana pondok pesantren Miftahul Hidayah, Desa Sumbermulyo di Banyuwangi, Jawa Timur mencekam setelah pimpinan pondok pesantren Kiai Afandi Musyafa diserang menggunakan senjata tajam oleh seorang santrinya. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat karena mengalami sejumlah luka tusukan. Beruntung nyawa ketua MUI Kecamatan Pesanggaran Banyuwangi tersebut dapat diselamatkan. Tak butuh waktu lama bagi polisi untuk menangkap pelaku. Dia adalah Darmanto, seorang santri yang baru 1 bulan menimba ilmu di pondok pesantren milik korban. Darmanto ditangkap kurang dari 24 jam ketika akan kabur keluar kota di terminal angkutan umum. Kepada polisi, tersangka mengaku penusukan yang dilakukannya akhir Februari lalu itu bersumber dari bisikan gaib. Dalih tersangka pun dibuktikan dengan pemeriksaan kejiwaan. Hasilnya, tersangka diketahui secara sadar melakukan tindakan kejinya dan tidak memiliki gangguan kejiwaan. Belakangan polisi mengungkap ternyata Darmanto nekat menghabisi nyawa kiai karena sakit hati ditegur agar tidak berada di area pondok pesantren Putri. Pemeriksaan oleh penyidik kita secara intensif bahwa dari pemeriksaan itu tersangka DA mengemukakan bahwa motif yang melatar belakangi dia melakukan percobaan pembunuhan terhadap korban AM adalah karena tersangka pernah ditegur oleh korban untuk tidak main di lingkungan santri atau lingkungan asrama Putri. Demikian. Untuk kejiwaan pelaku gimana? Sampai saat ini kejiwaan pelaku normal dan sehat lahir dan batin. Baru sekira sebulan tersangka belajar di pondok pesantren Miftahul Hidayah. Menurut keluarga korban, pria itu minta izin menimba ilmu untuk mendapatkan solusi karena punya masalah keluarga dan ekonomi. Kelihatannya dari awal itu minta solusi semacam dia punya masalah keluarga atau masalah pribadi, kemudian ya dikasih solusi dan lain sebagainya. Dikira sudah seperti itu, ternyata besoknya kembali lagi, kemudian karena dia sering kembali kan sama Pak, ya udah tempat di sini aja nggak apa-apa, nanti sekalian belajar ngaji ya gimana gitu, ikut saya bantu-bantu nanti makan di sini. Tapi selama 1 bulan di pondok pesantren, Darmanto diketahui sering berada di lingkungan pondok pesantren Putri. Hal yang dinilai tidak pantas inilah yang kemudian membuat korban menegur tersangka. Rupanya tak terima ditegur, tersangka pun merencanakan pembunuhan. Darmanto mendatangi rumah sang kiai dengan alasan minta doa kesembuhan untuk sakit perut yang dideritanya. Saat korban hendak mengambilkan air, tersangka tiba-tiba mengarahkan belati ke korban beberapa kali. Darmanto kemudian langsung melarikan diri. Sebagai barang bukti, polisi menemukan sebuah kain jarit dan pisau yang digunakan tersangka untuk membunuh. Kini Darmanto harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai pasal pembunuhan berencana. Ia harus merasakan dinginnya penjara selama 20 tahun atau seumur hidup. Tim Liputan melaporkan. Astagfirullah, hanya karena sakit hati akibat ditegur, pelaku ini nekat berencana membunuh dan membacok sang kiai yang merupakan gurunya sendiri. Ustaz, ini kan walaupun pelaku nih sempat berdalih nih mendapatkan bisikan gaib, namun ternyata hasil penyelidikan polisi menemukan bahwa ia melakukan perbuatan keji tersebut lantaran sakit hati ditegur ketika berada di area pondok perempuan. Ini sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pak Kiai atau korban sebenarnya kan sudah sesuai ya Ustaz. Setahu saya kan di pesantren memang santri ini dilarang untuk berada di area santriwati. Ustaz sendiri melihat berita ini gimana nih Ustaz? Ya, saya kebetulan memang punya latar belakang pesantren, jadi saya tahu persis insya Allah soal peraturan-peraturan semacam itu ya. Apalagi ada pesantren yang membuat jarak cukup jauh antara kampus laki-laki dan kampus perempuan. Nah, sebetulnya itu orang yang masuk pesantren dan sudah tahu tradisi pesantren, ya harus siap dengan hal-hal yang semacam itu. Itu sudah tradisi pesantren semacam itu.
Dan itu saya kira si santri ketika diingatkan oleh kiai karena sering berada di area perempuan, itu memang sebuah kesalahan tentu saja. Kiai sudah benar mengingatkan itu karena bukan pada tempatnya seorang santri laki-laki berada di lingkungan itu. Memang tradisi ini dijaga oleh pesantren dari dulu sampai sekarang. Walaupun umpamanya berada dalam satu kampus, pasti dipisah dengan tembok yang tinggi kadang-kadang, atau dengan penjagaan yang ketat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena kan mereka semua berada di pesantren itu 24 jam sehari, sehingga kemungkinan ada yang nakal, ada yang berbuat tidak kan tetap ada, sehingga harus diantisipasi dengan peraturan-peraturan yang ketat gitu. Jadi kalau ada santri berniat memang mau nyantri kepada kiai, tapi terus tidak rela dengan peraturan semacam itu, ya tidak tepat. Ya lebih baik tidak usah nyantri di situ, cari pesantren lain yang peraturannya lebih longgar. Dan saya kira pesantren-pesantren manapun peraturannya kalau terkait dengan perempuan sama saja, semuanya pasti ketat gitu, karena ini amanat orang tua. Kiai tidak mau anak-anak titipan dari orang tua masing-masing itu terjadi apa-apa pada mereka gara-gara kiainya tidak menerapkan peraturan atau pengawasan yang ketat gitu. Itu tradisi pesantren memang begitu, Mbak Sheila ya. Saya kira satu sisi itu yang soal kebiasaan atau tradisi di pesantren yang harus dipahami oleh siapapun yang akan masuk ke lingkungan pesantren. Iya, saya setuju banget sih sama Ustaz. Jadi jika kita memang ingin menimba ilmu di situ, dimanapun kita menimba ilmu, kita harus menaati peraturannya agar sesuatu yang tidak diinginkan tidak terjadi ke kita ataupun ke teman kita.